kita malam ini sejenak akan menggunakan waktu ini untuk berdoa. Kita tahu ada banyak pergumulan-pergumulan yang kita alami, keprihatinan-keprihatinan kita akan kondisi-kondisi di sekitar kita, dan kita tahu bahwa hanya kepada Tuhanlah kita datang untuk memohonkan belas kasihan-Nya, memohonkan anugerah-Nya melewati segala pergumulan tersebut. Saudara, dalam ibadah doa malam ini kita bersama-sama membuka Alkitab dalam Bilangan pasal 14. Saya mengajak saudara-saudara sejenak merenungkan apa yang dituliskan di dalam Bilangan 14 demikian, ayat yang ke-17 sampai ke-18. Biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Kita tahu kemurahan Tuhan tidak pernah berakhir. Kita hanya datang kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sambil saudara menyiapkan bahan-bahan doa saudara, bahan-bahan doa yang sebentar kita akan bawa kepada Tuhan. Kita naikkan satu lagu, Kemanakah Kami Mencari. Kami perlukan Kau Tuhan, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kemanakah kami bercari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Mari jemaat kita nyanyikan pujian. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Bapa dalam surga, kami sadari kelemahan kami. Kami sadari kekurangan kami. Olehnya Tuhan, kami mengakui bahwa Engkaulah penguasa hidup kami,
penguasa dan pencipta alam semesta. Kami datang, kami berseru, memohonkan anugerah Tuhan, meminta pengampunan dosa atas kami. Dan biarlah ibadah kami memuliakan nama-Mu, dan Engkau dimuliakan, ditinggikan. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami sembah. Amin. Saudara, sebelum kita berdoa, malam ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan malam ini kita akan dibawa satu pokok firman Tuhan yang akan sama-sama dipelajari dan diperbincangkan oleh Ibu Yuliana bersama dengan Bapak Agustinus Purba. Sebelumnya kita menyanyikan satu pujian, pribadi yang mengenal hatiku. Kita naikkan pujian ini, setelah itu kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini, malam hari ini kita jumpa lagi dalam ibadah doa. Dan kita semua bersyukur, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Harapan kami juga Bapak Ibu Saudara di rumah juga dalam perlindungan Tuhan, dalam keadaan sehat, lahir dan juga batin. Malam hari ini kita sudah ditemani oleh Ibu Juliana T. Hampa. Bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Talk show pada malam hari ini dengan tema kemuliaannya dalam kehinaan. Namun sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Bolehkah Ibu Juliana pimpin kita di dalam doa? Jemaat, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu saat ini Tuhan kembali menganugerahkan kesempatan buat kami untuk bersama-sama belajar firman Tuhan melalui talk show. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan pimpin kami dalam talk show pada malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Juliana. Saudara-saudara, tidak terasa saat ini kita sudah menginjak di bulan Oktober ya saudara. Dan kalau sudah berakhir dengan
maka tidak akan lama lagi kita mencapai bulan Desember. Dan bulan Desember itu kita bersama-sama memiliki event yang terbesar, yaitu memperingati Natal Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bacakan untuk kita dasar dari talk show kita, pembelajaran Alkitab kita saat ini, yaitu terambil dari Lukas 2 ayat 11 dan 12. Lukas 2 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan. Ya, Ibu Yuli, bolehkah Ibu Yuli jelaskan arti makna tema kita malam hari ini, yaitu kemuliaannya dalam kehinaan, sehubungan dengan nats yang kita baca tadi. Silakan, Ibu Yuli. Ya, terima kasih Pak Agus. Tema ini tentu merujuk dari Lukas 2 ayat 11 sampai 12. Nats ini tentunya tidak asing lagi buat seluruh orang percaya, karena pasti akan dibacakan atau tidak dikhotbahkan saat kita ada dalam masa raya Natal. Lukas 2 ayat 11 hingga 12 ini ada dalam bagian tentang kelahiran Tuhan Yesus dan peristiwa yang terjadi ketika Tuhan Yesus lahir. Lukas 2 ayat 11 sampai 12 ini menceritakan atau menggambarkan ketika para gembala di padang Efrata mendapat kunjungan dari bala tentara sorga, yaitu malaikat yang mewartakan tentang kelahiran Yesus Kristus pada waktu itu. Nah, kemuliaannya dalam kehinaan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Jadi tema ini kelihatannya paradoks ya Pak Agus, kemuliaan dalam kehinaan. Nah, kemuliaan ini menggambarkan atau identitas sebetulnya yang dimiliki oleh bayi yang terbungkus dengan kain lampin pada waktu itu. Siapa? Yaitu Yesus Kristus yang sudah lahir pada malam hari itu ketika malaikat menyampaikan atau mengabarkan berita tersebut kepada para gembala di padang Efrata, kepada masyarakat yang marginal, yang tidak diperhitungkan. Jadi namun kemuliaan Tuhan Yesus sendiri itu, kemuliaannya dalam kehinaan, bukan berarti Tuhan Yesus ini mulia sekaligus hina. Yang dimaksud kehinaan di sini yaitu kondisi di mana Tuhan Yesus ada. Sejak ia lahir, ia yang mulia, tetapi dilahirkan dalam kondisi yang sangat yang hina, karena di kandang binatang, lalu dibungkus dengan kain lampin. Kemudian dia lahir dari keluarga yang sederhana, lalu ayahnya tukang kayu, bukan lahir di istana, bukan lahir di keluarga yang kaya waktu itu, tetapi kemuliaannya itu tidak dipengaruhi oleh kondisi kehidupan. Jadi bukan hidup Tuhan Yesus itu yang hina, tetapi kondisi keadaan di mana Tuhan Yesus lahir dan bagaimana situasi-situasi yang Tuhan Yesus hadapi, bahkan bagaimana Tuhan Yesus diperlakukan. Bukan saja ketika waktu ia lahir, bahkan di kitab Filipi pasal 2 dikatakan itu merupakan puncak kehinaan. Dia mengosongkan diri, dia yang mulia harus menanggung dosa. Dosa itu suatu kehinaan sebetulnya. Harus menanggung dosa umat manusia,
melalui pengorbanannya di kayu salib. Yesus harus mengosongkan dirinya, mengabaikan kemuliaannya itu. Bukan berarti dia kehilangan kemuliaan, tetapi dalam kemuliaannya itu ada dalam kehinaan manusia yang berdosa sebetulnya. Dunia yang penuh dengan dosa itu sebetulnya maksud dari kemuliaannya dalam kehinaan. Kristus tetap mulia dan tidak ada satupun atau unsur apapun yang bisa mengurangi kemuliaannya dalam kehinaan dunia yang penuh dengan dosa dan manusia yang berdosa itu sendiri. Oh, sekarang kita sudah jelas ya, saudara. Kemuliaannya dalam kehinaan ini menggambarkan paradoks antara kondisi yang mulia di tengah-tengah kondisi yang hina. Kristus yang Allah dan Raja yang diurapi Sang Mesias yang seharusnya tinggal di istana, paradoks, dia dilahirkan di sebuah kandang dan di sebuah keluarga yang sangat sederhana. Paradoks, malaikat yang maha tinggi, tentara-tentara surgawi rela menjumpai kaum marginal, kaum miskin, yaitu para gembala di padang Efrata. Paradoks, Allah yang maha suci, Yesus yang maha suci itu mau menanggung dosa. Itu adalah lambang kehinaan. Jadi di sini kemuliaan itu tetap kemuliaan walaupun berada di kondisi kehinaan. Terima kasih Ibu Juli. Dan sekarang kami mau bertanya ini, ya. Menurut buku Bapak Pendeta Jonathan Low itu dijelaskan ada 4 macam orang ditinjau dari segi jati diri dan kondisi hidupnya. Bolehkah Ibu menjelaskan dan memberi contoh ke-4 macam orang tersebut? Silakan. Ya, menurut Bapak Jonathan Low ada 4 macam orang Kristen memang jika ditinjau dari segi jati diri dan kondisi hidup. Yang pertama itu dia mengungkapkan bahwa jati diri yang tidak mulia berada dalam kondisi hidup yang serba mewah. Ini menggambarkan manusia atau pribadi orang-orang yang hidup immoral, kemudian jati diri yang buruk dan korup. Secara materi memang dia berlebihan, mewah, bukan hanya berkecukupan, malah mewah. Tetapi dalam kondisi hidup yang mewah itu dia tidak memiliki kemuliaan. Kemudian jati diri yang kedua yaitu tidak mulia dalam kondisi hidup yang miskin. Jadi sudah tidak mulia, miskin lagi. Ini jati diri jenis manusia yang kedua, jati diri yang kedua ini. Jadi orang yang demikian adalah miskin jiwa dan juga miskin materi. Jadi kita sudah bisa bayangkan dan lagi dijelaskan secara sudah miskin secara jiwa, moralnya, materi juga tidak ada. Kemudian yang ketiga yaitu jati diri yang mulia berada dalam kondisi hidup yang mewah. Dalam Alkitab itu contohnya Abraham dengan Ayub. Itu jelas sekali ya. Jadi mereka orang-orang yang jenis ketiga ini dia memiliki jati diri yang mulia, berada dalam kondisi hidup mewah. Jadi punya jati diri mulia dan mewah. Dan yang keempat ini jati diri yang mulia berada dalam kondisi hidup yang miskin. Contohnya kehidupan Tuhan Yesus. Dalam kemuliaannya, tapi dia juga hidup dalam kondisi yang hina. Tapi jati dirinya itu tetap mulia, tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun. Iya, dari 4 ini Ibu Yuli, kira-kira kemungkinan orang Kristen, anak-anak Tuhan itu di kelompok mana saja? Kalau kira-kira anak-anak Tuhan di kelompok mana, saya kira kita tidak bisa pastikan karena ini kan tergantung dengan kehidupan masing-masing. Mungkin kita bisa bertanya kepada setiap
jemaat yang ada di rumah, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Saat ini kira-kira saya ada di golongan jati diri seperti Kalau apa? menurut Ibu Yuli, idealnya Idealnya kita harus meneladani jati diri yang keempat. Nah, syukur-syukur jati diri yang ketiga seperti Syukur-syukur. Abraham dengan Ayub. Mungkin ada juga seperti itu, Pak Betul, Agus. iya. Tapi yang harus menjadi tolok ukur orang percaya, saya pikir yang jati diri keempat ini seperti Kristus. Bagaimana jati dirinya dalam kerendahan Kristus tidak mengaburkan kemuliaannya. Iya, bagus sekali ya. Karena ini Bagus masalah sekali. jati diri, bukan Iya. gaya hidup ya. Bukan Jati gaya diri hidup, itu iya. beda dengan gaya hidup. Iya, jadi saudara, kalau boleh idealnya adalah yang nomor 3, jati diri mulia, kemudian di Mewah. lingkungan yang mewah. Tetapi orang Kristen tidak selamanya demikian, dan bahkan ini sangat sulit ya, karena hidup orang Kristen itu banyak sekali tantangan ya. Harus Pikul hidup salib. di jalan yang lurus, harus pikul Pikul salib, salib, sangkal diri. sangkal diri. Jadi ini ada sesuatu yang sangat sulit untuk mendapat kondisi yang ketiga. Tapi kalau Tuhan memang berkehendak ya Bu Yulia, Itu bisa anugerah saja ya. anugerah orang Kristen ditempatkan di kelompok yang ketiga. Dan kita semua adalah orang-orang yang terus mengidolakan tentunya Kristus ya Bu Yulia. Meneladani Kristus. karakter Kristus, Kristus. iya. Ya, baik. Jadi kita sudah sampai pada pertanyaan 2 dan ada satu lagi pertanyaan Bu Yuli. Karakter-karakter apa saja yang perlu kita miliki ini agar kita tetap memancarkan kemuliaan Tuhan, mungkin sekalipun jika kita hidup di lingkungan yang kurang mendukung. Karakter-karakter yang jelas, yang karakter yang keempat tadi ya Pak Agus, Ya. meneladani Kristus itu sendiri. Walaupun dia dalam rupa Allah, tetapi tidak pernah mempertahankan dirinya sebagai Allah itu sendiri, bahkan mengosongkan dirinya, itu kenosis tadi. Dan saat kita memang diperhadapkan dengan situasi yang seolah-olah seperti yang bagus, walaupun situasi itu begitu buruk, begitu jahat, ini kan kalau jati diri itu bukan berarti tolok ukurnya materi yang kumuh, yang miskin. Kalau soal materi mungkin kita bisa berupaya, tapi kalau miskin secara jiwa seperti karakter nomor 1 tadi, nah bagaimana ketika kita ada dalam situasi seperti itu? Sementara firman Tuhan juga, Paulus mengingatkan orang percaya bahwa kita harus hati-hati, kita harus was-was karena pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Tetapi kalau kita harus ada di lingkungan seperti itu, tentunya jadilah garam dan terang. Pertahankan, walaupun memang susah, perlu perjuangan, tapi itulah hidup kekristenan kita. Pikul salib, sangkal diri, berarti kita harus tetap teguh mengikuti setiap apa yang firman Tuhan katakan. Buah roh terus menjadi gaya hidup kita. Ada satu pujian di KBPK, Tuhan ku ingin dapat memancarkan kasih-Mu yang indah penuh kemuliaan. Jadi suatu karakter, gaya hidup, jati diri yang sungguh-sungguh sudah memancarkan kasih Allah yang indah penuh kemuliaan itulah yang harus senantiasa kita perjuangkan untuk kita dapat hidupi melalui perkataan kita, bahkan mungkin dari pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita. Dan itu tentunya bukan hal yang dibuat-buat, karena karakter tentunya harus merupakan suatu hal yang terbangun terus, kita harus hidupi. Akhirnya bukan lagi sebagai suatu hal yang kita kendalikan, tetapi
memang muncul sebagaimana adanya dari hati kita, dari pemikiran kita, sehingga semuanya itu memancarkan kemuliaan Allah. Nah, bahkan Jonathan Law di bait terakhir ini katakan begini: jika kekayaan Kristus telah menguasai hati kita, maka kita bisa hidup di mana saja. Jadi di mana saja, entah itu situasi mendukung menurut kita atau tidak mendukung, kita tetap bisa hidup di situasi mana saja, asal Kristus dimuliakan melalui hidup kita. Terus ada sarannya, kosongkanlah dirimu, maka Kristus akan mengisinya. Wah, ini. Oke, terima kasih ya dari Terus ada lagi kalian kelanjutannya, ya. Pak Agus. Bagaimana itu? Jika hati kita masih dipenuhi dengan diri sendiri dan hal-hal duniawi, bagaimana ia bisa mengisi hati kita? Ya, memang yang semua yang ada di dunia sekarang ini sementara menuju kepada kebinasaan. Sementara kita harus senantiasa berjuang untuk hidup kekal, mempertahankan keselamatan itu sendiri, mengusahakan keselamatan itu sendiri. Jangan sampai dunia yang sementara ini, dunia yang kelihatannya gemerlap tetapi sesungguhnya miskin karakter, miskin jati diri itu sendiri. Oke, luar biasa saudara. Nah, jadi kalau kekayaan Kristus itu sudah menjadi bagian dalam diri kita, maka dikatakan dalam buku Pak Pendeta Jonathan Law, maka mau di mana saja kita berada, kita tetap bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Ingat tadi, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi saudara, komunitas, sekali lagi, komunitas itu sangat penting. Mungkin kita berada dalam lingkungan yang tidak mendukung, tetapi kita bisa mencari komunitas yang terbaik yang dapat senantiasa turut menguatkan, membangun, dan sama-sama bertumbuh di dalam karakter Kristus. Terima kasih Bu Yuli dan Bapak Ibu Saudara, kita malam hari ini sudah diperlengkapi dengan satu bagian, yaitu kemuliaan Tuhan di dalam kehinaan. Dan kita bersama-sama menginginkan dari 4 kelompok orang tersebut, kita bersama-sama ingin seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu Dia memiliki kemuliaan sekalipun berada di lingkungan yang hina. Kalau boleh gitu ya, kita diberikan kemuliaan, yaitu jati diri yang mulia, dan juga diperlengkapi dengan kemewahan, tetapi itu juga merupakan satu kalau tidak, maka bisa juga merupakan perangkap bagi orang tersebut ya. Jadi Tuhan sudah tahu kebutuhan kita, Tuhan sudah tahu kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama terus mengusahakan agar kita diperlengkapi. Bagaimana kita diperlengkapi? Kita kosongkan diri dulu, begitu Bu ya. Dan itu tidak mudah, karena itu juga termasuk penyangkalan diri. Ketika kita sudah mengosongkan diri, maka Kristus yang akan mengisi dengan segala kekayaannya. Amin. Terima kasih Ibu Yuli untuk setiap uraian penjelasan dalam talkshow malam hari ini. Saudara-saudara, kita sudah diberkati, dan mari kita mengucap syukur. Ibu Yuli sekali lagi mohon menutup di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan belajar firman-Mu pada malam hari ini. Tolong kami supaya kami sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang setia, bukan hanya sebatas identitas, tetapi kami sungguh-sungguh menjadi murid Kristus, meneladani apa yang sudah Kristus nyatakan melalui firman Tuhan. Biarlah kami semuanya menjadi pelakunya. Terpujilah Engkau Allah kami, firman yang hidup, kami bersyukur. Amin. Saudara, demikian jumpa kita malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita diskusikan bersama
dan juga sudah diproyekkan oleh Ibu Juliana T. Hamba menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, malam ini saya akan mengajak saudara mendoakan pemerintah kita. Dengan tidak putus-putusnya kita akan berdoa supaya pemerintah dan semua tim, secara khusus tim Satgas COVID-19, untuk bisa dimampukan oleh Tuhan menemukan vaksin, menyelesaikan tugas untuk penyelesaian masalah COVID ini, vaksin yang akan disalurkan di beberapa waktu akan datang, bahkan obat-obat untuk penanganan dan pasien-pasien yang terkena COVID-19 akan segera direalisasikan. Itu yang pertama. Dan kedua, kita tahu di banyak media-media sosial sudah kita terima berita bahwa di penghujung musim ini, penghujung bulan dan tahun ini akan ada bencana-bencana alam yang menimpa beberapa daerah. Kita berdoa supaya mitigasi bencana menjelang musim penghujan ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga meminimalisir korban. Kita tahu bahwa Indonesia daerah yang sangat rentan dengan bencana alam. Mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan anugerahnya dan menyelamatkan negeri kita. Memberikan anugerahnya untuk menyelamatkan tempat-tempat yang rentan dengan bencana alam, termasuk tempat-tempat di mana mungkin orang-orang yang kita kasih ada. Termasuk kita meminta pertolongan untuk kota tempat kita tinggal. Yang ketiga, kita akan berdoa untuk aparat dalam mengatasi segala macam bentuk-bentuk gangguan-gangguan dalam masyarakat, termasuk demo-demo dan gangguan keamanan yang lain. Saudara, sebelum kita berdoa, kita mengangkat pujian yang tadi kita sudah nyanyikan bagian refnya saja. Seperti rusa yang rindu sungaimu, kita mengambil bagian refnya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Menyelesaikan persoalan ini bagi tim Satgas yang bertugas, bahkan para peneliti yang menemukan, yang mencari vaksin, bahkan obat-obat untuk pasien COVID-19 ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka, arahkan dengan hikmat dan kasih-Mu sehingga mereka boleh menemukan obat dan vaksin ini. Kepadamu kami memohonkan juga anugerah untuk negeri kami, di mana kami mendengar berita bahwa di penghujung tahun ini Tuhan akan ada bencana alam dan badai La Nina yang besar. Kami meminta keselamatan dan perlindungan Tuhan atas negeri kami. Tuhan, berikan perlindungan-Mu, anugerah keselamatan-Mu untuk kami. Kami berdoa kiranya Engkau menyelamatkan kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya kami ditolong Tuhan, pemerintah dan semua aparat
boleh mengambil tindakan yang baik, yang efektif dan efisien untuk menangani mitigasi bencana alam ini. Tuhan, kami meminta anugerah-Mu. Bahkan untuk kota Makassar kami meminta perlindungan Tuhan. Bapa, selamatkanlah kami. Berikanlah anugerah-Mu untuk negeri kami. Karena kepada-Mu lah kami hanya berharap. Terlebih ya Tuhan, kami berdoa. Banyak demo yang masih berlangsung. Tapi kami percaya bahwa tangan Tuhan menyertai pemerintah, aparat-aparat, agar demo-demo ini tidak berlangsung dengan anarkis, tidak merusak fasilitas umum, tidak mengganggu kelancaran kegiatan masyarakat. Dan kami berdoa, biarlah Engkau tetap menjaga kondisi negeri kami agar aman dan terlindungi dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pokok doa yang kedua, kita akan berdoa untuk Kota Makassar secara khusus dan daerah Tanjung Bunga. Kita tahu bahwa sebentar lagi akan ada pemilihan wali kota. Kita berdoa, kita lihat dan kita tahu bahwa banyak calon-calon yang tidak bersama di pihak kita. Tapi kita berdoa supaya Tuhan memilih sesuai dengan rencananya pemimpin kota ini yang lebih bertoleran, tidak radikal, dan sekiranya doa kita dijawab, mereka boleh orang-orang yang bijaksana dan penuh kasih secara adil atas semua warga di kota ini. Kita berdoa juga banyak pembangunan yang terjadi di kota ini supaya tidak menghambat dan tidak mengganggu kegiatan satu dengan yang lain, sehingga kita doakan agar dalam pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan tidak saling mengganggu, tetapi benar-benar dipikirkan bagaimana melaksanakannya. Secara khusus daerah Tanjung Bunga, akhir-akhir ini kita tahu bahwa akan dilakukan pembangunan jalan besar di lokasi kita. Kita doakan supaya semuanya berjalan dengan lancar dan kita kembali beraktivitas juga dengan lancar. Kita melihat progresnya di media-media sosial, kiranya itu bisa benar-benar berwujud dan kita di Tanjung Bunga ini dapat merasakan hasilnya. Kita berdoa supaya dalam pembangunan jalan ini kita dapat bersabar, kita dapat dilindungi Tuhan dari segala bahaya, dan pihak-pihak yang melakukan perubahan untuk jalan di Tanjung Bunga ini dapat bertanggung jawab melakukannya dengan baik, memperhatikan keselamatan warga dan keselamatan para pekerja. Yang terakhir, kita berdoa, kita tahu di sekitar kita ada banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Suku Makassar secara khusus, mereka belum mengenal Tuhan, dan kita ada bergereja di sini. Mari kita bawa mereka kepada Tuhan. Kita berdoa untuk para lurah, para RT RW yang ada di kompleks Taman Toraja, supaya Tuhan juga memberkati mereka dan hati mereka bisa memikirkan dan terbuka untuk umat Tuhan, secara khusus jemaat kita di GKI Tanjung Bunga. Mari kita berdoa. Pujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk Kota Makassar. Sebentar lagi akan ada pemilihan wali kota. Kami berdoa Engkau berikan pemerintah yang baru ini yang tidak membeda-bedakan umat Tuhan dengan umat yang lain, yang tidak radikal, tapi penuh dengan toleransi dan kasih. Kiranya Tuhan dengarkan doa kami. Dia adalah pemimpin yang Tuhan kirim untuk bertindak kasih. Hikmat Tuhan ada padanya dan penuh kebijaksanaan. Kami doakan untuk pembangunan yang berlangsung. Tuhan melihat banyaknya kegiatan, tapi kami tahu bahwa Engkau akan menolong sehingga pembangunan ini adalah pembangunan yang bertanggung jawab, yang berpihak pada rakyat dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Terlebih untuk jalan di Tanjung Bunga, ada proses pelebaran jalan. Kami doakan agar proses ini dapat berlangsung dengan baik. Kami yang setiap hari lalu lalang,
Tuhan melindungi, dan kami berdoa agar semua yang melakukan pelebaran jalan ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab, yang memperhatikan keselamatan setiap warga yang lewat. Kami mohon Tuhan, sungguh kami memohon tanggung jawab mereka, dan Engkau berikan hati itu dalam hati para pekerja-pekerja ini. Tuhan, tolonglah agar dapat selesai dengan baik dan kami boleh merasakan manfaatnya. Kami berdoa kepadamu untuk suku-suku yang ada di kota Makassar, supaya biarlah suku-suku ini, secara khusus suku Bugis Makassar, boleh menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Harapan kami, lindungilah umat-Mu di kota dan bahkan di wilayah Tanjung Buma ini. Kami tak lupa berdoa supaya para RT, RW, lurah, camat boleh menerima kehadiran kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terimalah kami yang sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita akan berdoa selanjutnya untuk jemaat kita. Kita doakan jemaat-jemaat yang sudah berumah tangga. Kita doakan supaya dalam mendidik anak-anak mereka fokus membawanya dalam pengajaran firman, dalam pengajaran etika dan kasih akan Tuhan. Dan kita doakan supaya anak-anak kita bertumbuh mengenal Tuhan, walaupun kita tahu mereka mungkin tidak ke sekolah minggu. Mereka mungkin tidak bertemu dengan hamba-hamba Tuhan dan teman-teman seiman di gereja. Dan tugas ini adalah tugas saudara sebagai orang tua. Mari kita doakan para orang tua agar boleh menyampaikan, mengajarkan firman Tuhan secara konsisten, agar iman anak-anak bertumbuh di rumah. Kita doakan juga jemaat-jemaat kita yang masih lajang. Mungkin mereka sedang mempersiapkan diri untuk berumah tangga atau mencari pasangan hidup. Kita doakan. Kita doakan sekolah minggu yang juga sudah berkembang di dalam jemaat kita, komisi pemuda, anak-anak kita yang masih ada dalam bangku kuliah dan bangku sekolah dasar, SMP, SMA, kita doakan mereka. Bahkan yang masih ada di TK atau belum sekolah, kita doakan. Lalu kita akan doakan badan pengurus supaya mereka juga diberikan ketekunan, kasih, dan semangat dalam melayani Tuhan. Kita doakan guru-guru sekolah minggu agar mereka juga tetap setia. Kita doakan hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, baik Pak Tommy, saya, dan bahkan secara khusus keluarga Pak Jones dan Ibu Yulin. Kami membutuhkan doa saudara agar kami disiapkan untuk selalu setia melayani Tuhan, diurapi Tuhan dalam pelayanan firman. Kita doakan Pak Jones dan Ibu Yulin yang banyak melakukan perkunjungan kepada jemaat. Kita doakan supaya mereka juga dilindungi Tuhan dari segala bahaya, dari segala penyakit. Bahkan kita doakan mereka diberikan terus semangat di dalam kekuatan Roh Kudus dalam melayani Tuhan di tempat ini. Mari kita berdoa. Saya ajak kita berdoa bersama. Tugas dan tanggung jawab mereka untuk membesarkan anak-anak mereka hidup di dalam taat akan Tuhan. Tolonglah Roh Kudus menyertai mereka dan mengurapi mereka, memberikan semangat agar mereka mengajarkan kebenaran firman Tuhan kita di rumah masing-masing. Tak lupa berdoa untuk jemaat yang mungkin mempersiapkan diri untuk menikah. Tuhan memberkati. Yang mempersiapkan diri mencari pasangan hidup, Tuhan juga memberkati. Kami percaya Tuhan menolong mereka. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami, Tuhan memberkati mereka dan mereka semakin setia. Tuhan tambahkan dalam jumlah, walaupun kami beribadah lewat Zoom. Tuhan memberkati. Terlebih juga tak lupa kami doakan komisi pemuda. Tuhan memberkati adik-adik sekolah yang ada di SMA ataupun yang ada di bangku kuliah, bahkan yang bekerja. Mereka tergabung dalam komisi ini. Tuhan memberkati mereka. Kami percaya bahwa mereka diberikan semangat untuk belajar, untuk bekerja, masa depan yang baik. Tuhan
Tuhan sediakan. Hamba berdoa kepadamu, Engkau memberkati badan pengurus, Tuhan Yesus menyertai, berikan semangat, kesehatian, penyerahan kepada Tuhan di dalam iman, agar pelayanan di tempat ini mereka kerjakan bersama dengan kekuatan daripada Allah. Roh Kudus menyertai mereka. Berkatilah hamba-hamba Tuhan di tempat ini, baik itu Pak Jones, Ibu Yulin, hamba, Pak Tommy, Tuhan menyertai. Saudara-saudara kami yang terlibat dalam pelayanan-pelayanan di balik layar seperti ini, Pierre, Bu Yuli Limbong, Pak James, Tuhan memberkati mereka semua. Biarlah Tuhan menyertai Joanna, menyertai Jenis, Tuhan menyertai pelayanan mereka, sehingga dalam segala proses editing rekaman mereka semakin bersemangat melayani Tuhan dengan talenta. Hamba doakan kepadamu Tuhan, berkati Pak Jones dan Ibu Yulin secara khusus dalam mengembalakan jemaat di tempat ini. Kau menyertai mereka, Bapa. Kasih setia Tuhan menolong mereka. Terpujilah dalam nama Yesus. Saudara, sebelum kita masuk dalam doa pribadi, saudara pasti memiliki pergumulan-pergumulan pribadi. Di awal tadi saya meminta saudara untuk menyiapkannya. Saya akan menyediakan waktu beberapa saat untuk saudara berdoa sebentar. Kita menyanyikan satu pujian, doa mengubah segala sesuatu. Dan setelah kita berdoa nanti, lagu ini kita nyanyikan kembali dan Pendeta Jones akan menutup ibadah doa kita. Saat keadaan di sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Percayalah jemaat sekalian, doa mengubah segala sesuatu.
Kita angkat pujian ini bersama-sama. Saat keadaan setinggi itu ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa mendengar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Dengan kasih mari kita tundukkan kepala berdoa. Karena Tuhan, kami bersyukur dan memuji Engkau yang telah menolong memimpin seluruh rangkaian ibadah kami, sehingga kami semua malam ini boleh diberkati. Bapa, hamba berdoa menyerahkan khusus untuk semua para pelayan-pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan tetap menuntun menyertai, memakai, mengurapi di dalam seluruh tugas dan pelayanan yang Allah karuniakan ke depan. Bahkan Bapa berdoa bagi semua jemaat kami di dalam seluruh perencanaan dan kehidupan yang mereka akan jalani hari lepas hari. Bahkan di tengah semua hal-hal yang mereka sedang alami, sedang memulih, bahkan akan rencanakan berhubungan dengan tugas pekerjaan, bahkan kehidupan anak-anak kasih tiap jemaat kami. Karuniakan ya Tuhan hikmat bijaksana dan kesetiaan untuk tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Kami akan berbisa mengakhiri seluruh persekutuan doa kami. Kami mohon berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah yang sempurna akan tetap menuntun menyertai. Anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bahagian setiap kami, dan kiranya Allah Roh Kudus akan tetap menuntun menyertai seluruh kehidupan keberadaan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Disilakan dulu kembali. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih.